Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan membahas terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan. Sebelum belajar terlebih lanjut terkait dengan OTK keuangan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi keuangan. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian administrasi keuangan. Yang kedua, ruang lingkup administrasi keuangan. Yang ketiga, fungsi administrasi keuangan. Yang keempat, tujuan administrasi keuangan. Dan yang terakhir adalah dasar pengelolaan administrasi keuangan. Menuju poin yang pertama, pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan menurut terminologi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata administrasi dan yang kedua adalah kata keuangan. Kata administrasi yang berarti proses pengelolaan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk keuangan yang berarti segala hal yang berhubungan dengan keuangan atau sumber daya keuangan. Ya, terdapat beberapa pengertian administrasi keuangan dari beberapa ahli, seperti dari Liang Ji, Simon, dan lain sebagainya. Akan tetapi dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk pengertian administrasi keuangan terdiri dari dua makna. Yang pertama, yang bermakna sempit, dan yang kedua, yang bermakna luas, atau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Untuk yang bermakna sempit atau arti sempit, administrasi keuangan biasanya disebut dengan tata usaha keuangan. Sedangkan yang berarti luas disebut dengan pengelolaan keuangan. Yang pertama yang berarti sempit, yaitu yang bermakna tata usaha keuangan, disebutkan bahwa administrasi keuangan termasuk dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang berdasarkan aktivitas penatabukuan, di mana aktivitas penatabukuan merupakan inti dari tata usaha keuangan. Jadi, tata usaha keuangan adalah proses atau kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang dalam perusahaan. Sedangkan untuk administrasi keuangan dalam makna luas atau yang berarti dengan pengelolaan keuangan merupakan proses yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan seperti pengaturan, pemanfaatan, dan pengadaan keuangan sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efektif. Dan dari pengertian administrasi keuangan secara luas dan secara sempit di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 komponen administrasi keuangan. Yang pertama adalah penganggaran, yang kedua pengelolaan, yang ketiga perencanaan, yang keempat pencairan, yang kelima pengendalian, yang keenam pemeriksaan, dan yang tujuh atau yang terakhir penyimpanan. Oleh sebab itu, dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa administrasi keuangan merupakan sebuah proses pengelolaan keuangan yang melibatkan hampir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan keuangan sebagai proses akhir. Adapun proses pengaturan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan maupun pemanfaatan keuangan sehingga tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien merupakan inti dari proses pengelolaan keuangan itu sendiri. Jadi, dengan adanya administrasi keuangan yang baik dalam sebuah perusahaan dapat menunjang keberhasilan sebuah organisasi tersebut untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, keuangan dalam sebuah perusahaan harus dikelola dengan adanya 7 komponen atau 7 kegiatan yang harus dilakukan seperti itu. Selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi keuangan. Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, diperlukan kebijakan yang benar dalam pengelolaan keuangannya. Cara mengelola keuangan yang benar dan kebijakan-kebijakan apa saja yang digunakan dipelajari dalam satu cabang ilmu pengetahuan yaitu administrasi keuangan.
Pada dasarnya, ilmu administrasi keuangan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana menyediakan uang yang dapat digunakan untuk membiayai suatu proses penyelenggaraan agar terekam dengan baik dan tercapai tujuannya atau proses administrasinya, serta menjamin penggunaannya secara sah dan efisien untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Untuk mempermudah dan memahami ruang lingkup administrasi, kegiatan administrasi dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan wilayah kerja, terus yang kedua ada pola perbuatan, dan yang terakhir adalah berdasarkan kegiatan. Yang pertama berdasarkan wilayah kerja. Untuk mengoptimalkan operasional perusahaan, kegiatan administrasi digolongkan menurut ruang lingkup kerjanya. Berikut ini penggolongan administrasi menurut ruang lingkup atau wilayah kerjanya. Yang pertama ada administrasi publik, yang kedua administrasi lingkungan, dan yang terakhir adalah administrasi pembangunan. Untuk administrasi publik merupakan yang berhubungan dengan administrasi negara, di mana meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ruang lingkup kegiatan administrasi publik ini berhubungan dengan publik, etika, dan pelayanan publik. Sedangkan untuk administrasi lingkungan bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, administrasi pembangunan merupakan sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan mengendalikan pembangunan yang regulasinya diatur oleh pemerintah dan disusun agar tercipta sistem pembangunan yang berkeadilan sosial dan merata. Sedangkan ruang lingkup yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan administrasi keuangan, di mana administrasi keuangan merupakan perpaduan dari kata administrasi dan keuangan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di awal. Kemudian ada konsep kegiatan administrasi keuangan dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Ibu akan perjelas lagi di mana untuk kegiatan administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu kegiatan administrasi keuangan berkaitan dengan segala aktivitas atau kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, dan penyimpanan yang berkaitan dengan proses masuk dan keluarnya sebuah transaksi atau keuangan tersebut yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Jadi kalau arti sempit itu Ibu tekankan lagi itu adalah proses pembukuan keuangan tersebut atau dalam arti lain adalah tata usaha keuangan. Sedangkan untuk arti luas yaitu pengelolaan keuangan, di mana bagaimana mengelola keuangan agar keuangan di organisasi tersebut dapat digunakan untuk keberhasilan organisasi gitu ya. Bentuk kegiatan administrasi keuangan secara sempit, contohnya yaitu yang pertama, administrasi merupakan proses pencatatan keterangan tertulis, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang kedua, administrasi keuangan merupakan proses pencatatan dan pemberian data-data yang diperlukan untuk pimpinan perusahaan. Yang ketiga, administrasi keuangan catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan. Yang keempat, administrasi keuangan merupakan bentuk penyelenggaraan yang berkaitan dengan tulis-menulis dengan kegiatan perusahaan. Yang kelima, administrasi keuangan merupakan tata usaha perusahaan, di mana Ibu tekankan lagi untuk arti sempit dari ruang lingkup administrasi keuangan yaitu adalah dengan pembukuan atau tata usaha keuangan, sedangkan arti luas adalah pengelolaan keuangannya itu sendiri. Untuk bentuk yang arti luas, Ibu berikan contoh, ada 4 contoh. Yang pertama, administrasi keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Yang kedua, administrasi keuangan merupakan proses yang pada umumnya ada di dalam sebuah perusahaan, baik milik pemerintah, swasta, militer, ataupun sipil, dengan skala kecil maupun skala besar. Yang ketiga, administrasi keuangan sebagai proses yang pada umumnya ada di semua perusahaan. Yang keempat, administrasi keuangan merupakan proses penyelenggaraan setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Yang ketiga merupakan ruang lingkup administrasi keuangan berdasarkan dengan pola perbuatan. Dalam ilmu administrasi keuangan dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan uang secara efisien, maka harus dilakukan 3 pola perbuatan dalam mengelola keuangan, yaitu yang pertama ada pembuatan anggaran belanja atau budgeting. Yang kedua, melakukan pembukuan atau accounting. Yang ketiga adalah pemeriksaan keuangan atau auditing. Di mana budgeting atau pembuatan anggaran belanja merupakan proses penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua adalah accounting atau pembukuan, di mana diartikan sebagai seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, auditing atau yang biasa disebut dengan audit, merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Jadi, hal yang pertama dilakukan untuk mengelola administrasi keuangan, yaitu pertama adalah menyusun anggaran belanja untuk 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun ke depan. Setelah dilakukan pembuatan anggaran belanja atau budgeting, kemudian dilakukan pembukuan apabila ada transaksi-transaksi dalam kurun waktu tersebut. Kemudian setelah mencapai batas akhir, akan dilakukan pemeriksaan keuangan atau auditing. Auditing bisa dilakukan dalam triwulan, semester, ataupun 1 tahun sekali.